itu sebenarnya juga kurwong biasa. Jadi ya hanya manusia biasa. Tetapi dia mempunyai ilmu yang mumpuni, baik lahir maupun batin. Mumpuni itu ya semuanya serba bisa. Terus diangkat oleh lingkungannya karena dia penolong, penyayang, pengayom lingkungannya. Dia lalu diangkat oleh lingkungannya, dijadikan warok di lingkungan itu. Kalau kita berbicara tentang warok itu siapa, berarti kan menunjuk kepada personal. Itu. Nah, tentunya istilah warok yang ada di Ponorogo ini, yang sejak zaman dulu ada gitu, istilah itu gitu, sebetulnya lebih kepada arah tokoh masyarakat, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tokoh masyarakat, ini mesti berbicara juga tentang siapa orang itu. Pengertian siapa itu adalah bukan nama person orangnya, tetapi siapa orang itu dalam arti peran sertanya di dalam satu komunitas, di wilayah tertentu yang kemudian kita sebut Ponorogo itu, di mana Ponorogo punya geografis yang semacam ini, dan kemudian karena tempatnya dan tata letaknya, tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di suatu tempat yang disebut Ponorogo ini kemudian disebut dengan istilah warok. Warok itu mendapatkan ilmunya itu mulai zaman Ki Ageng Kutu. Jadi waktu Wengker itu dalam wengkonnya Mojopahit, Wengker itu tidak senang dengan pemerintahan Mojopahit di bawah rajanya Brawijaya kelima yang kebetulan mempunyai istri seorang putri Cempa dari negara Cina. Putri itu banyak mempengaruhi kehidupan tata pemerintahan pada waktu itu. Lalu Ki Ageng Kutu kepingin melepaskan diri dari Mojopahit, lalu mengumpulkan orang dengan dididik atau diberi wejangan-wejangan untuk menjadi orang yang mempunyai ilmu kanuragan. Kalau di zaman setelah era kerajaan itu muncul, maka kemudian warok ini punya peranan masing-masing di lingkungan masyarakatnya sesuai dengan peran sertanya, sesuai dengan kemampuan basicnya, sesuai dengan penalaran berpikirnya, dan sesuai dengan pengaruh-pengaruh positif kepada lingkaran masyarakatnya gitu. Seperti itu kalau warok. Sejak zaman Belanda, warok Ponorogo sudah dikenal dengan sosok yang tegas dan berani dalam membela lingkungannya. Hal ini terbukti dengan surat kabar muatan Belanda yang memuat bahwa warok digambarkan dengan ciri seorang laki-laki berpakaian serba hitam yang kuat, berani, dan memiliki kebiasaan memberontak. Kalau itu disebut di dalam pertanyaan zaman Belanda, tentunya ini adalah ada perbedaan visi misi. Walaupun Belanda sendiri sebetulnya tidak mau dikategorikan sebagai penjajah, sementara satu sisi ingin memperkaya dirinya sendiri dalam kelompoknya, yang tanda kutip itu disebut dengan Belanda itu. Terus yang satu sisi ini orang yang ada di wilayah kekurangannya. Nah, kemudian sangat tidak adil di dalam lingkungan masyarakat itu manakala ada satu sisi orang yang berlebih, satu sisi orang yang kurang. Mungkin pada waktu itu terjadi komunikasi tetapi buntu.
Nah, kebuntuan komunikasi ini kemudian mengambil sikap minta. Nah, permintaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tentu ini agak terjadi sedikit kalau konfrontasi terlalu terlalu saklek, terlalu kasar, tetapi lebih kepada minta yang lebih dari. Ya. Dan saya yakin sebetulnya kalau itu dikategorikan sebagai seorang warok juga yang pada waktu itu karena punya keberanian. Dalam kebudayaan Ponorogo, ada seseorang tokoh yang tidak juga dapat dipisahkan dengan kehidupan seorang warok, yaitu Gemblak. Gemblak ialah seorang bocah laki-laki penari kuda dengan rok, gaun dada, dan anting-anting. Dikarenakan penampilannya yang cukup nyentrik, yang menyerupai perempuan, Gemblak seringkali disinyalir menyimpang dan melakukan hubungan terlarang dengan seorang warok. Warok dan Gemblak itu satu kehidupan yang selalu berdampingan. Jadi kalau ada reok, itu ada warok. Kalau ada warok, itu ada Gemblak. Karena Gemblak ini dipakai oleh warok ini sebagai pemuas, penggembira. Jadi pemuas tidak untuk homoseksual, tetapi untuk menyenangkan hati. Biar hati itu reno, biar hati itu marem. Itu punya Gemblak karena warok-warok ini mempunyai ilmu, yang ilmu ini akan luntur apabila seneng wedoan. Apa warok tidak punya istri? Punya istri, tapi jangan terlalu senang dengan wong wedok. Nah, untuk tidak senang dengan wong wedok, untuk tidak berlanjut kepada hubungan seksual, lalu akhirnya seneng wong lanang. Wong lanang iki kur dijawil tok. Kowe bagus nule dijawil tok. Dijak golek dawet nyang pojokan alun-alun, dijak ndelok bioskop nyang Gelora, dijak ndelok manten, digonceng sepeda. Itulah kedudukan warok dan Gemblak. Hubungannya hanya hubungan sebatas untuk menjaga supaya yang namanya kadigdayanya itu awet. Pada tahun 1976, terjadi sebuah fenomena yang cukup bersejarah dalam kebudayaan warok, yaitu terbentuknya warok inti. Warok inti itu warok pada zamannya sesudah kemerdekaan, warok sesudah zamannya tahun 1971. Warok itu sudah ada sejak Mojopahit, sejak zaman Wengker. Lalu berkembang sampai dengan akhirnya kemerdekaan. Saya pada tahun 1971 setelah reok warok atau reok ini agak trauma dengan kejadian 65 penumpasan G30S, lalu akhirnya tahun 71 saya nabuh reok lagi, nabuh gamelan reok lagi, saya kumpulkan untuk saya ajak bersama-sama mengisi pembangunan dan mengamankan Ponorogo ini. Pada tahun 1976 dibentuk INTI, Insan Yang Takwa Ilahi. INTI ini dibentuk pada hari Setu Pahing, tanggal 19 Februari tahun 1976. Yang menyuruh membuat INTI itu Bapak Bupati Sumadi. Terus memanggil Pak Kiai Mujab Thohir, memanggil Mbah Mardi, memanggil saya, memanggil Pak Ngainan di Pendopo Kabupaten. Mas, aku izin jadi petuk karo bupati-bupati Jawa Timur ki, aku delokne bupatine tukang ngerampok karo tukang mateni wong. Mbok klumpukno wong-wong kuwi, tak jake nyambut gawe bareng karo aku. Lalu akhirnya saya mengumpulkan orang-orang itu pada tahun
1976 dinane Setu Pahing terus tanggalnya 19 Februari. Lalu akhirnya Warok Inti ini digunakan juga sebagai orang-orangnya Pak Sumadi di dalam mengamankan Ponorogo, di dalam mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan, dan lalu jadi. Dengan dibentuknya Warok Inti, selain guna menjaga keamanan Ponorogo, serta mengisi pembangunan, peristiwa tersebut juga mulai memperkenalkan tokoh Warok sebagai salah satu karakter dalam kesenian tari reog. Konsep kesenian reog, dia adalah seorang battle sebetulnya. Dia seorang garda. Garda itu semacam, ya kalau bahasa kasarnya mungkin bodyguard gitu ya. Dia seorang yang mengamankan atau menguatkan kesenian reog itu sendiri. Ya. Di dalam sajian utuh kesenian reognya itu ya kurang lebih makna filosofis dan simbolisnya itu ya usaha-usaha itu. Jadi dimulai dari kekuatan raga atau fisik dengan apa itu kolor saktinya itulah ya. Terus kemudian nanti sampai kepada kejayaan atau kemenangan gitu ya, semacam militerisme gitu ya. Jadi kepada kemampuan fisik dulu ya, olah raga, kemudian nanti pada olah rasanya gitu. Makanya Pramonorogo itu sebetulnya adalah kesempurnaan jiwa sebetulnya. Maknanya sangat tinggi. Sehingga dalam perkembangan linguistiknya menjadi Ponorogo. Nah, dari sinilah kemudian sebenarnya kita kemudian dapat mengasumsikan bahwa itu adalah Warok Ponorogo. Gitu kan? Warok Ponorogo dalam artian ini adalah berarti orang yang akan menjadi panutan di lingkaran masyarakatnya. Oh, kalau begitu Bupati Ponorogo Warok dong, pasti. Karena dia terlahir dari masyarakat, dari tokoh masyarakat yang disegani. Dan kemudian dipilih oleh masyarakat Ponorogo, kemudian menjadi satu, yang terpilih adalah satu, yang kemudian itu disebut bupati, tentunya gelar yang diperoleh adalah Warok Ponorogo itu pasti.